Saya lanjutkan. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa sekarang negeri-negeri kaum muslimin, ada Afghanistan, ada Palestina, ada Suriah, ada macam-macam termasuk Indonesia, negeri-negeri yang dominan ditinggali oleh orang-orang Islam, itu kemudian menjadi kiblat isu-isu radikalisme, fundamentalis, teroris dan sebagainya. Nah, ini kemudian sekarang kita sebagai generasi Islam, sekarang kita kemudian sedang dilatih oleh Allah, sedang dicoba oleh Allah, apakah kita lebih percaya dengan fakta, dengan panca indera kita, atau kita percaya dengan keimanan kita. Kalau tadi kemudian disebutkan oleh Allah kita umat yang terbaik, kemudian fakta menunjukkan saat ini umat Islam sedang porak-poranda dan luar biasa kehancuran itu muncul di tengah-tengah umat Islam, kira-kira yang benar yang mana? Yang benar Islam dan umat Islam itu tetap menjadi umat yang terbaik, atau umat yang dengan stempel teroris, radikal, fundamentalis dan sebagainya? Kira-kira yang mana yang benar? Fakta, yaitu fakta yang ditunjukkan di tengah-tengah kita oleh media-media. Kalau terjadi pengeboman pasti umat Islam, terjadi tindakan terorisme pasti umat Islam yang disudutkan. Itu fakta yang terindra oleh mata, oleh telinga, oleh seluruh panca indera yang kita punya saat ini. Itu kemudian menunjukkan umat Islam adalah penebar teror, adalah radikal, adalah fundamentalis. Kemudian dengan stempel yang Allah sampaikan dalam Al-Quran bahwa umat Islam adalah umat yang terbaik. Kalau yang terbaik nggak mungkin jadi teroris, nggak mungkin jadi radikal, nggak mungkin jadi fundamentalis. Berarti yang benar fakta atau iman? Fakta atau iman? Iman. Nah, teman-teman sekalian, sekarang ini ujian kita. Ini ujian kita. Kita akan percaya fakta yang terlihat, yang terindra oleh kita, atau kemudian keimanan kita kepada Al-Quran, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya sebagai umat Islam kita harus tetap yakin bahwa yang benar adalah umat Islam adalah umat yang terbaik, dan Islam adalah agama yang terbaik yang Allah turunkan. Sehingga apapun yang terjadi di tengah-tengah kita, fakta yang kita indra, berarti itu adalah kebohongan dan propaganda. Karena teman-teman sekalian, kalau ketika keimanan, keyakinan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Al-Quran itu berbeda dengan fakta yang kita indra, maka mau tidak mau kita akan mengatakan yang benar adalah apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran, bukan fakta yang kita indra. Ketika Allah mengatakan kalian adalah umat yang terbaik, itu Allah yang mengatakan, zat yang tidak pernah bohong, zat yang selalu kita sembah dalam setiap harinya, mengatakan kita umat yang terbaik. Sedangkan fakta menunjukkan terorisme itu Islam dan sebagainya dan sebagainya. Maka sudah bisa dipastikan bahwa yang benar adalah kalimat Allah di dalam Al-Quran, umat Islam adalah umat yang terbaik. Terus bagaimana dengan fakta yang terjadi yang kita indra? Berarti ada kebohongan yang sedang dilakukan dan ada propaganda yang sedang menyudutkan kaum muslimin. Ini pelajaran yang sulit sebenarnya teman-teman sekalian, karena kita mempertentangkan antara firman Allah, kalimat dan perkataan Allah dengan fakta yang kita indra. Sebagai manusia yang realistis dan logis, fakta itu menjadi sangat penting. Tapi ketika kita kembalikan kepada keimanan kita kepada Allah, kepada Al-Quran, maka akal dan seluruh panca indera yang kita punya kalah dengan firman Allah dan Al-Quran. Itu kunci pertama yang kemudian saya ingin sampaikan kepada teman-teman sekalian. Teman-teman, tenang, nggak usah khawatir dan nggak usah takut, nggak usah pesimis dan nggak usah rendah diri. Umat Islam tetaplah umat yang terbaik karena itu sudah dipastikan oleh
Zat yang maha sempurna, zat yang tidak pernah bohong, zat yang menjadi Tuhan alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakta apapun yang diperlihatkan kepada kita saat ini oleh media apapun dan media manapun tentang Islam yang teroris, tentang Islam yang radikal, tentang Islam yang fundamentalis dengan seluruh stigma negatifnya, itu adalah propaganda dan kebohongan. Catat ya, bahwa ketika akal dan panca indera kita bertentangan dengan kalamullah, maka otomatis akal dan panca indera kita yang salah. Karena kalamullah tidak mungkin salah, karena Allah tidak mungkin salah. Oke, berarti kita sekarang harus tetap yakin, kita optimis, kita tetap fine-fine saja dengan seluruh stigma negatif yang distempelkan kepada kita, karena kemudian kita tetaplah umat yang terbaik, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kita berbicara tafsir. Kalau teman-teman baca tafsir tentang ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalau ayatnya berhenti sampai di situ, yaitu kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, titik sampai di situ, itu benar. Di dalam tafsir itu dikatakan bahwa yang dimaksud oleh Allah umat yang terbaik itu adalah zaman sahabat. Zaman Nabi masih hidup bersama para sahabatnya, bagaimana kemudian para sahabat menunjukkan loyalitas yang luar biasa kepada Nabi, berani berkorban nyawa, berkorban harta, berkorban tenaga, berkorban pikiran, berkorban apapun untuk kemudian membela Nabi dan Islam. Maka kemudian benar saja ketika ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas itu ditujukan khusus untuk para sahabatnya Nabi. Tapi ternyata Allah itu tahu, Allah itu maha tahu, Allah itu ngerti bahwa yang mendapatkan titel umat yang terbaik itu bukan sekedar maksudnya adalah para sahabat, tapi seluruh umat Islam. Maka Allah tidak membuat titik pada ayat tadi di situ dok, tapi Allah meneruskan dengan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, menyatakan ketidaksepakatan tentang sebuah kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang seketika ketika melihat sebuah kemaksiatan yang dilakukan oleh orang lain adalah wujud keimanan. Tapi kemudian mengulang-ulang kesalahan itu, mengingat-ingat kesalahan orang lain itu, lalu kemudian terus ditanamkan dan dikatakan dalam hati, Allah dia kan kayak gitu, Allah padahal dia nggak seperti itu, Allah padahal kan dia kemarin juga melakukan kayak gini, Allah kayak gitu be. Itu yang kemudian yang nggak boleh Mbak Ita. Jadi kemudian kalau kita menolak sebuah kemaksiatan yang dilakukan oleh orang lain sebagai bentuk respon kita tidak setuju dengan kemaksiatan itu, dengan kemungkaran itu wujud iman yang paling lemah. Tapi kalau kemudian kita yang dilakukan secara pribadi, didoakan dan dikasih hidayah sama Allah biar kita bisa. Kalau gitu gimana dong? Begini, itu lewat mata penyebar lewat tangan, yang ketiga itu dalam hati kita atau mengikuti yang dilakukan teman-teman yang di sekitar. Saya kelihatan ya? Oh iya. Oh iya tam. Borong. Ya pakai. Bentar. Tak ngatai kamera dulu. Tunggu ya Bang Faris, sabar. Alhamdulillah. Ini nikmat yang kemudian bisa buka pakai dua akun aja.
Karena HP yang saya barusan baterainya mati, saya posisi mati listrik kan nggak bisa ngecas saya. Begini Mas Haris, jadi mau tidak mau saya katakan bahwa sesuai dengan nas yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, ketika seseorang itu melihat sebuah kemungkaran di depan matanya, kemudian dia tidak melisankan untuk mengoreksi dan dia hanya mampu dan dalam hatinya, ya saya katakan itu selemah-lemah iman. Berarti imannya memang kemudian kondisinya lagi lemah. Tapi teman-teman sekalian, ketika kemudian kita mau mengoreksi seseorang dengan lisan, maka dalam Islam itu ada adabnya. Tidak ketika kemudian masih di depan umum langsung kemudian kita tegur, tidak bisa. Maka kemudian harus ada adabnya. Adabnya seperti apa? Harus empat mata. Jadi cara mengoreksi seseorang itu empat mata, karena niat kita itu mengoreksi, bukan kemudian membongkar kejelekan dia di hadapan orang lain. Kita kepengin ketika kita menasihati dia berubah. Itu yang kemudian menjadi tujuan, sehingga harus ada adabnya. Dan dalam Islam itu kemudian ada adabnya. Ada adab, kemudian dia harus kemudian ketika melihat kemungkaran dia sering berkata kotor, maka suatu ketika ajak dia makan berdua, traktir dia ke rumah makan, suruh makan dulu sampai kenyang, minum sampai puas, kemudian dikasih gini loh, aku loh kadang kalau dengar kamu ngomong sebegitu luar biasanya dengan kalimat-kalimat kata-kata yang kotor itu kayaknya nggak pas deh, harusnya berubah deh. Nah, dia akan secara otomatis ada adabnya, dia kemudian baik, orangnya baik, kemudian dia juga mengoreksinya private, empat mata. Itu kemudian insya Allah akan kemudian lebih mudah untuk membukakan pintu hidayah untuk dia, daripada panjenengan langsung seketika saja ketika masih di depan umum langsung ditegur. Itu kemudian akan menjadi bibit-bibit permusuhan yang tidak efektif untuk kita. Nah, sehingga teman-teman sekalian, termasuk Mas Faris, ditingkatkan nilai keimanannya. Yang tadinya hanya dalam hati, meningkatkan berani untuk kemudian dalam lisan. Caranya gimana? Pada kajian besok, insya Allah kalau ada kesempatannya kita ngasih tentang adab-adab memberikan nasihat kepada orang lain. Dan besok kreasi, setuju. Dan besok kreasi buka forum lagi. Adab-adab kemudian mengoreksi orang lain dan memberikan nasihat kepada orang lain. Siap tas sindirannya. Tersindir toh, padahal saya nggak nyindir, saya nabrak loh. Begitu Mas Haris. Jadi mau tidak mau saya katakan, ketika seseorang hanya berani menolak kemungkaran dalam hati, Rasul sendiri yang mengatakan bahwa itu selemah-lemah iman, maka dia harus meningkat. Makanya kemudian yang paling enak itu Mas Faris, yang paling enak itu yang Mas Zubi juga ini harus dengarkan. Paling enak itu kepengen meningkatkan keimanan itu, Mas Angga, Mas Zubi, Mas Faris didengarkan. Jadi narasumber itu mesti ngomong. Loh iya, jadi narasumber itu mesti ngomong. Jadi nilai imannya meningkat, insya Allah begitu. Ya, berani kemudian ngomong. Berani ngomong. Harusnya kecil aja berani. Saya siap jadi peserta kok. Serius, saya siap jadi peserta. Webinar pertama Kak Yudi. Ya. Saya tak jadi peserta pokoknya. Peserta nomor 1 yang daftar pokoknya. Wah, Siap. Gitu ya Mas Faris, insya Allah kayak gitu. Paham ya, maksudnya bisa dimengerti ya. Iya. Utamakan adab Kak Faris. Betul. Oke, makasih untuk Ustadz Aas. Gimana, ada yang lain apa enggak ini? Dari Kreasi Jepara ini Kak Khalid, apa yang lain? Kak Mulyadi, Kak Farhan, Kak Ita, ingat apa belum tadi? Kak Jody dari Jepara, Kak Ling dari Kudus. Dari kemarin Mbak baca link terus. Tahu ini. link terus. Link ya? Enggak tahu. Kak Ellen.
Ini kayak Tat bingung soal kemungkaran Tat. Dia tuh takut Tat. Kadang mau menyampaikan kemungkaran pada teman-temannya itu takut Tat. Ya nggak boleh menyampaikan kemungkaran sama teman-teman, nggak boleh. Kalau menyampaikan itu yang ma'ruf, nggak boleh kemungkaran. Iya, kalau menyampaikan kemungkaran ya nggak boleh. Menyampaikan itu yang ma'ruf. Nggak boleh. Ya maksudnya mencegah kemungkaran Tat. Nah, kalau mencegah kemungkaran, kalau masih takut ya di dalam hati. Tapi kemudian ingat, kalau di dalam hati terus, imannya lemah terus berarti. Padahal, nih sifat manusia itu yang lumrah sebagai manusia. Masa enggak kalau panjenengan kerja di tempat A gajinya 1 juta sebulan, ada tawaran kerja di tempat B gajinya 2 juta, milih yang mana enggak? 2 juta. B. Yang B. Betul. 2 juta lah. Ya, terus kalau ada tempat C gaji 2,5 juta, pindah apa enggak ya? Tidak. Pindah. Kalau kemudian di tempat D 5 juta, kamu pindah apa enggak? Ya. Pindah atas lebih banyak banget. Pindah. Nah, sama juga dengan yang lain. Lumrahnya manusia, manusiawinya manusia, kalau masih disebut manusia itu, kalau dia selalu kepengen meningkatkan kualitas hidupnya, pendapatannya, segala sesuatu yang baik-baik itu kepenginnya ditingkatkan. Saya mau tahu. Nah, kalau kemudian keimanan itu juga baik, kok kepenginnya di dalam hati doang, kalau melihat kemungkaran nolaknya pakai hati, itu nggak manusiawi namanya. Kalau manusiawi itu yang tadinya hanya mampu dengan hati, naik kemudian berani kemudian melisankan, berani kemudian memberikan pakai nasihat pakai lisannya.